Terima kasih Anda masih di Economic bersama saya Ruli Kurniawan. Hari ini, Kamis 28 Mei 2026, memasuki hari Tasyrik. Selama 3 hari ke depan, jemaah haji diwajibkan menyelesaikan ritual melempar jumroh yang tersisa, yaitu jumroh ula, wasta, dan akabah. Berikut laporan eksekutif produser CNN Indonesia, Komet Multazam, dari Mina, Arab Saudi. Hari ini 28 Mei 2026 sudah memasuki hari Tasyrik. Jemaah haji diwajibkan menyelesaikan proses ritual pelemparan jumroh setelah sebelumnya melakukan lempar jumroh akobah. Masih ada melempar jumroh ula, wusta, dan diselesaikan dengan lempar jumroh akobah. Tidak berbeda dengan saat melempar jumroh akobah, aturan untuk melakukan jumroh kali ini tetap sama, yaitu harus melakukan 7 kali melempar dengan kerikil dan dilakukan dengan tangan. Ukuran kerikilnya pun harus sesuai dengan aturan sebesar biji kacang Arab atau seperti perbandingan dengan batu keril. Jadi tidak boleh lebih besar daripada itu. Dan urutannya juga harus tertib. Jumrah ula, wusta, dan diakhiri dengan jumrah akobah. Ritual ini merupakan simbol perlawanan terhadap setan ketika setan menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada zikir yang diucapkan ketika melemparkan jumroh. Bismillahi Allahu Akbar. Demi keselamatan, jangan melakukan ritual seperti ini secara sendirian. Patuhi ketua rombongan yang lebih mengerti tentang situasi dan kondisi saat melempar jumroh. Kenapa? Karena ada banyak ribuan jamaah lain yang juga melakukan ritual yang sama. Kemudian cuaca ekstrim masih mengancam lokasi sekitar pelemparan jumroh. Meskipun ada waktu-waktu afdol untuk melakukan pelemparan jumroh seperti sehabis sholat zuhur, tetapi ada imbauan agar melempar jumroh tidak dilakukan pada pukul sekitar 10 pagi sampai jam 2 siang. Kenapa? Karena cuaca ekstrim mencapai sekitar 40 derajat Celcius lebih. Dan yang lebih penting adalah siapkan air minum untuk menjaga kesehatan Anda selama melakukan lempar jumroh. Memang ketika Anda melempar jumroh banyak bantuan dari petugas yang menyemprotkan air agar suhu tubuh Anda tidak terlalu tinggi. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi. Dari Komet Multazam, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Lukman Rozak, jurnalis Transmedia. Assalamualaikum Bang Lukman. Nampaknya lagi bersiap untuk lempar jumroh juga saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Ruli. Ya. Hari ini adalah hari Tasyrik ya, hari Tasyrik pertama, tanggal 11 Dzulhijjah. Dan sebentar lagi saya bersama jutaan umat Islam lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, akan melaksanakan lempar atau ritual lempar jumroh ula, wusta, dan akobah di area Jamarat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa suhu saat ini di Saudi Arabia, terlebih di kota Mekah dan Mina, itu rata-rata mencapai 40 hingga 43 derajat Celcius. Sekarang menunjukkan pukul 5 sore waktu Arab Saudi, namun cuaca masih tetap jadi saya juga terpaksa harus mengenakan topi biar tidak terlalu panas tersengat sinar matahari. Dan berkaitan dengan kondisi cuaca saat ini, kondisi terik saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh telah melakukan atau telah mengeluarkan surat edaran tentang himbauan, atau tepatnya bukan larangan ya, himbauan kepada para jamaah haji Indonesia untuk tidak melakukan lempar jumroh antara pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore. Jadi sekali lagi jamaah haji Indonesia yang saat ini akan melaksanakan ritual lempar jumroh itu diimbau tidak melakukan lempar jumroh antara pukul 10 pagi hingga pukul 16 atau pukul 4 sore. Hal ini dikarenakan saat ini kondisi cuaca sangat terik, dan untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelelahan akut dan terpapar sinar matahari atau heat stroke ya. Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan karena memang jutaan umat Islam seluruh dunia saat ini bersama-sama tumpah ruah bareng semuanya melakukan ritual lempar jumroh di kawasan Jamarot, yakni lempar jumroh ula, wusto, dan aqobah. Tentunya hal ini diharapkan bisa mengurangi angka mortalitas atau kematian karena memang kondisinya saat ini sedang krodit. Dan pemerintah Arab Saudi sendiri telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur skema pergerakan, melakukan buka tutup, memecah kerumunan atau memecah titik kumpul para jamaah agar bisa dialihkan atau dilewatkan di jalur bisa jalur bawah dan jalur atas. Dan kita ketahui bahwa Jamarot ini itu terdiri dari beberapa stop. Ketika lantai bawah sudah penuh, maka jamaah haji akan dialihkan atau dilewatkan jalur yang lantai 2. Jika lantai 2 sudah penuh, maka selanjutnya lantai 3 akan menjadi jalur selanjutnya agar titik kerumunan, titik kepadatan jamaah haji yang sedang melakukan Jamarot atau pelemparan jumroh itu bisa terpecah konsentrasinya dan sehingga tidak mengalami penumpukan dan kepadatan di area Jamarot. Dan Ruli, bisa saya informasikan bahwa memang pelemparan jumroh ini itu ada dua skema ya, ada nafar awal dan nafar sani. Saya sendiri mengikuti nafar awal karena memang tugas kita sebagai petugas haji itu mengharuskan untuk melaksanakan skema yang pertama ini, yakni nafar awal. Jadi saya kemarin sudah melaksanakan tawaf ifadah, terus kemudian hari ini berencana akan melaksanakan pelemparan di hari tasyrik yang pertama, dan besok rencana juga akan melaksanakan pelemparan jumroh yang kedua, dan langsung akan ditutup dengan tawaf wada untuk selanjutnya kembali ke dakar saya di bandara melaksanakan tugas. Itu yang pilihan yang pertama, nafar awal. Tapi bagi jamaah haji yang masih lama di sini itu bisa mengambil skema yang kedua, yakni nafar sani. Jadi mereka menginap selama 3 hari di sini, 3 hari, dan melakukan pelemparan juga selama 3 hari. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Lukman Roza melaporkan langsung dari Tanah Suci saat ini. Insya Allah tiap rukun haji dilaksanakan secara tepat, secara tertib, supaya menjadi haji yang mabrur, insya Allah. Salam juga teman-teman di sana, Mas Lukman, dan tetap jaga kesehatan. Karena memang tadi cuaca dikatakan 41 hingga 43 derajat Celcius, tetap pakai pelindung kepala Anda, Mas. Terima kasih Mas Lukman Roza melaporkan langsung dari Tanah Suci. Dan ibadah haji pastinya erat kaitannya dengan ibadah kurban. Di tengah tekanan daya beli, masyarakat tetap berkurban, namun mulai beralih ke hewan yang lebih terjangkau. Fenomena ini menjadi gambaran menarik bahwa di satu sisi semangat berbagi dan beribadah tetap terjaga, namun di sisi lain masyarakat juga sedang menyesuaikan pengeluaran di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Lalu bagaimana membaca pergeseran ini dan berapa besar kontribusi kurban terhadap ekonomi nasional? Kita akan bahas bersama peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies, IDEAS, Agung Pardini. Terima kasih Mas Agung sudah hadir di Ekonomi malam hari ini. Mas Agung, kalau kita bisa sama-sama, dari IDEAS sudah melakukan survei, sudah ada riset di sana, secara garis besar, apa yang bisa digambarkan dengan ibadah kurban di tahun ini, Mas? Iya, jadi kita bicara tahun kemarin. Iya. Tahun kemarin itu adalah hitungan kami titik terendah, bahkan lebih rendah daripada pandemi. Baik, tahun kemarin. Tahun kemarin. Baik. Dan sekarang sedihnya lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi terkait dengan berapa jumlah hewan kurban yang Jumlah pekurbannya, keluarga perkurban, daging kurbannya, nilai kurbannya, itu semua turun. Tapi tipis memang. Memang tipis dibandingkan tahun 2005 ke 2026. Kita akan lihat mungkin sebaran berapa tipisnya, berapa perbedaannya antara 2025 dengan 2026 dari berdasarkan data dari IDEAS. Seperti apa kira-kira kita sama-sama, ini dia mungkin Mas yang sudah disampaikan oleh IDEAS. Beberapa wilayah kita lihat ada yang biru, ada yang merah gitu ya. Mungkin saya cuci tangan dulu, ini seperti apa kita membaca data jadi peta pertama ini? kita lihat yang merah dulu ya. Kondisinya ini
kita menyebutnya defisit farah. Defisit dalam arti kata jumlah hewan kurban antara jumlah daging yang tersedia di daerah tersebut dengan mustahik. Kita nggak menghitung jumlah musim, tapi menghitung musim yang mustahik. Musim mustahik itu jauh banget. Baik. Gitu. Dan yang paling rendah tentu di wilayah Madura, Bangkalan Sampang, justru itu terendah. Padahal dia juga punya kapasitas produksi ternak yang lumayan baik. Baik. Namun masyarakatnya kekurangan daging kurban. Masyarakatnya kekurangan daging kurban. Tapi sebenarnya kalau daya beli masyarakat ada di sana untuk membeli. Daya beli, nah itu membuktikan bahwa daya belinya juga kurang. Merah tuh berarti daya belinya kurang. Daya beli kurang dan jumlah hewan ternak yang akan dijadikan kurban itu juga. Iya, otomatis juga berkurang di sana. Jadi kalau kita melihat banyak yang merah, ini sebetulnya artinya banyak daerah yang masih kekurangan daging ya. Baik, kekurangan daging gitu ya, karena memang tidak banyak orang yang berkurban gitu ya. Kalau kita sama-sama mungkin di wilayah Jawa mayoritas ada peningkatan jumlah yang berkurban dan jumlah hewan kurbannya. Tapi kalau di wilayah Sumatera sebagian besar itu ternyata merah. Ada fenomena menarik apa yang bisa digambarkan dari sebetulnya ini Sumatera? nggak jauh beda dengan tahun lalu ya Mas Ruli ya. Jadi ini memang kondisinya memang pada kenyataannya kita mengalami kesenjangan yang luar biasa dalam proses dalam ekonomi dan juga dalam konsumsi daging seperti itu. Bahkan kalau kita melihat Sumatera, ini sih juga kaget juga, datanya ternyata merah luar biasa gitu. Iya, hampir seluruh wilayah merah, kecuali Kota Batam dan Kota Lok Sumawe. Selebihnya semuanya. Medan juga, pokoknya kota-kota besar masih lumayan lah. Baik, Mas ini kan kalau kita lihat sama-sama, ini jumlah orang yang membeli hewan kurban dan juga jumlah hewan kurbannya. Apakah ada perubahan terkait dengan jumlah jenis hewan kurbannya? Iya. Jenis hewan kurbannya seperti apa? Apakah sekarang lebih banyak orang membeli sapi atau lebih banyak kambing? Kalau secara umum sebetulnya kan keinginan buat berkurban masih tinggi. Iya. Hanya karena daya beli menurun sehingga dia turunkan. Dia awalnya mungkin membeli sapi dengan kapasitas yang agak besar, sekarang agak kecil. Beli kambing yang tadinya besar, kemudian kecil. Jadi dan memang yang menarik kalau sapi jumlah yang dibeli berkurang, tapi nilai jualnya tinggi. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu, sapi malah nilai rupiahnya malah lebih besar. Karena memang ada kenaikan harga di sapi. Nah sekarang cenderung orang itu memindahkan yang awalnya mungkin memberi besar, sekarang memberi kecil, tapi tetap berkurban. Baik. Berarti misalnya tetap memilih sapi, tapi dengan range harga yang lebih rendah dibandingkan tahun kemarin. Apakah substitusi dari berkurban sapi akhirnya memilih kambing dengan harga yang lebih terjangkau itu juga banyak terjadi di Indonesia? Kebanyakan memang mengurangi. Kalau di Indonesia kebanyakan memang masih kambing ya. Agak berkurang gitu. Namun sebetulnya kalau dari sisi potensi dagingnya itu lebih besar sapi, Kak. Dan masyarakat sekarang lebih senang sapi sebetulnya. Kita bisa mengasumsikan bahwa memang perekonomian tertekan dengan apa yang disampaikan tadi? Bisa. Baik. Tipis ya. Baik, tipis. Kita ada data yang disampaikan juga oleh IDS. Jumlah rumah tangga Sohibul Kurban itu per juta rumah tangga kita sama menurun, 2005. Menurun dari 1,92 juta menjadi 1,90 juta. Baik. Itu rumah tangga per kurban. Jadi kita menganggap yang berkurban itu adalah rumah tangga seperti itu. Ini hitung jutaan. Nah, jumlah sapi kita juga lihat juga menurun gitu. Tapi nilai kurban menaik dia. Iya. Nilai kurban dia naik gitu ya nilai kurbannya. Kemudian juga daging kemudian jumlah kambing dan domba juga menurun sedikit nilainya. Rata-rata menurun. Sehingga otomatis total hewan kurban yang disembelih juga menurun. Juga menurun. Gitu ya. Baik. Jadi kalau nilai kurban sapi itu kan dari triliun rupiah dari 15 triliun menjadi 19,8 triliun. Ada peningkatan ya nampaknya untuk orang harganya nilainya naik tapi jumlah yang dikorbankan sapi menurun. Harga sapinya semakin mahal tapi orang yang mau beli sapinya sedikit. Agak sedikit menurun. Jadi ini terbantu dengan nilai naik cukup 0,6,7 ini dikarenakan memang harga sapi yang makin mahal saat ini. Betul. Gitu. Kita soal nilai kurban kambing dari 7,95 turun cukup drastis 7,02. Iya, betul. Hampir 1% di sana gitu. Itu memang karena orang tidak jadi beli sapi atau orang beralih ke kambing sebenarnya. Mungkin ukurannya ya, kebanyakan ukuran. Ada juga memang yang berpindah ke kambing gitu ya. Karena banyak tawaran juga gitu. Belum lagi sekarang beberapa lembaga juga akhirnya menjual kambing dengan harga yang agak murah. Kalau kambing bisa lebih murah. Gitu. Kalau sapi memang harganya lagi naik-naiknya ini. Sapi lagi mahal sekarang. Tapi kita sama-sama kalau tadi lihat dari data peta gitu ya kan di Jawa itu semuanya biru, sedangkan di Sumatera itu semuanya merah dikarenakan memang
yang berkurban tidak terlalu banyak, kemudian juga hewan kurban juga terlalu banyak. Apakah memang Anda melihat adanya konsentrasi ekonomi yang terjadi di wilayah Jawa, ada ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan gitu di antara Jawa, Sumatera dan juga Sulawesi dan Kalimantan serta wilayah Indonesia bagian timur? Memang jumlah penduduk berpengaruh ya terhadap kondisi seperti ini. Dimana kalau kita melihat ekonomi kurbannya, maka di Pulau Jawa itu bisa hampir 80% nilai kurban itu ada di Pulau Jawa. 80%. 80% di Pulau Jadi 20%-nya dibagi-bagi itu. Baik. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Papua dan Maluku seperti itu. Itu terjadi di hampir di seluruh tahun kira dalam tiap ya kurang lebih seperti itu. Hampir sama tiap tahun. Di Pulau Jawa. Ya memang ada kesenjangan. Pertama memang kesenjangan jumlah penduduk. Ya, yang kedua juga kesenjangan ekonomi. Artinya memang perekonomian kita masih terpusat di Jawa. Terkonsentrasi di Pulau Jawa saja gitu ya. Nah, kalau kita melihat sama sini ada data ketiga potensi ekonomi kurban per regional 2026. Ini cukup menarik kalau kita bahas terkait dengan apa yang terjadi pada ekonomi kita dengan adanya Hari Raya Kurban. Ini bisa kita menjadi salah satu patokan juga di Pulau Jawa. Kita sudah bahas ada 119 kabupaten kota dengan nilai sapi yang cukup tinggi sekali. Kita lihat nih yang paling biar gampang lihat paling kanan, langsung kelihatan. Jadi potensi Jawa terhadap perekonomian kurban untuk nasional itu menyumbang hampir 80%. Hampir 80%. Dia 79,67. Jadi selebihnya itu ya dibagi-bagi. Seakan-akan seperti tidak adil, tapi inilah fakta yang terjadi. Jumlah penduduk juga besar Jawa gitu ya. Walaupun juga di beberapa daerah di Jawa juga masih kekurangan daging kurban. Masih kekurangan, demand-nya tinggi sebenarnya, tapi supply-nya yang terbatas. Kan idealnya itu kan kita mencoba menggunakan kalkulasi, idealnya satu keluarga itu mendapatkan 2 kg. 2 kg daging kurban. Nah itu kebanyakan hanya di Jawa yang terpenuhi. Daerahnya yang merah-merah tadi dipastikan ada yang nggak dapat dan ada yang dapat sedikit seperti itu. Baik. Apakah itu berarti bahwa kalau kita sama-sama ini kan Sulawesi, Sumatera itu sangat kecil sekali gitu ya, Mas ya, bahkan paling Maluku di 0,1% saja gitu ya, di mana ya karena jumlah penduduk juga sedikit. Berarti apakah juga berarti Maluku, Papua dan Nusa Tenggara itu memang perekonomian memang sangat tekan saat ini? Gitu harus kita akui seperti itu. Baik. Dan ini kondisi tiap tahun nih Mas ya. Hampir tiap tahun seperti ini kondisinya. Tiap tahun seperti ini. Nah, apakah berarti konsumsi sapi kurban ini terkait dengan Jawa itu dikonsumsi di mayoritas di Jawa, ataukah mereka juga mendistribusikan itu ke wilayah-wilayah lain? Sebagian besar masih belum bisa terdistribusi. Jadi ini PR besarnya. Jadi kita merekomendasikan agar harus ada pertama pemetaan. Bisa jadi data kita ini masih belum valid karena memang kita masih menggunakan data yang terbatas. Tapi kalau seandainya pemerintah mau serius, ini bisa dijadikan sebagai sarana awal data ini untuk bisa membuat kebijakan yang terpusat, di mana redistribusi daging ini harus lebih ditekankan kembali. Kita menyarankan kalau memang kondisi seperti ini, maka harus ada peran pemerintah untuk bisa mengambil alih. Selama ini kan yang mengelola daging kurban kan bukan pemerintah, masyarakat saja. Itu nggak mungkin, misalkan kita berkurban di Depok, tahu-tahu karena mentang-mentang di NTT kurang kita kasih ke NTT, nggak bisa. Nah sebetulnya langkah-langkah ini sebetulnya sudah dilakukan oleh siapa? Oleh lembaga zakat. Lembaga zakat itu punya peran untuk terbar hewan kurban, di mana dia meminta orang-orang yang tinggal di perkotaan, ayolah berbagi. Jangan sampai Anda cuma motong di daerah sendiri, itu betul. Tapi kan udah kebanyakan. Karena kan orang berpikir bahwa lebih baik di daerah terdekat kita kan sebenarnya gitu. Walaupun secara fikih memang tapi kan fikih juga melihat kemaslahatan. Akan lebih maslahat apabila sebagian orang yang tinggal di kota ketika dia berkorban bisa nyumbang ke lembaga-lembaga zakat untuk bisa berbagi daging kurban ke daerah-daerah lain. Ini sebelum pemerintah bisa melakukan itu, dan mungkin juga tahun depan juga pemerintah juga agak berat untuk melakukan ini. Sebaiknya saran kami adalah ya sudah bekerja sama dengan lembaga amil zakat gitu ya, karena memang lembaga ini yang paling terpercaya. Karena mustahiknya besar masih di daerah tersebut. Itu dia. Jadi hanya lembaga amil zakat yang hari sudah berperan dalam menebar hewan kurban dari daerah yang penuh, yang penuh dengan daging, daerah biru tadi, kebanyakan di Pulau Jawa untuk disumbangkan ke daerah-daerah yang merah tadi. Walaupun sekarang kalau kita lihat hitungan kami kemarin, antusiasme orang untuk bisa nyumbang ke lembaga amil zakat paling hanya belasan persen. Sebagian besar masih senangnya ke warga sendiri. Padahal kalau untuk beberapa daerah yang sudah disadari ini, kalau motong kambing ini banyak loh yang sudah motong gitu. Ini bisa harus ke lembaga zakat. Ini juga perlu ada kesadaran juga dari banyak masyarakat di perkotaan untuk bisa menyumbang ke lembaga amil zakat agar bisa disebar ke daerah-daerah yang mustahiknya juga besar sebenarnya. Sangat prihatin. Baik. Nah ini terlepas dari kerelaan kita untuk berkurban di daerah-daerah yang mustahiknya banyak namun tidak
dengan perekonomian yang mungkin tidak seperti di Pulau Jawa gitu ya. Nah, kalau beberapa wilayah itu kan menjadi salah satu sentra ataupun penghasil hewan ternak, misalnya kayak Nusa Tenggara gitu ya. Mereka juga banyak menghasilkan sapi di sana. Namun, kenapa dengan banyaknya lumbung sapi, misalnya beberapa peternak sapi, lumbung sapi di wilayah tersebut, kenapa akhirnya jumlah yang berkurban sedikit gitu di sana? Apakah itu berarti bahwa sapi-sapi di daerah tersebut banyak yang akhirnya dikirim ke Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan di sana, sehingga di sana terjadi kekurangan misalnya hewan? Kalau hitungan kita itu yang siap berkorban itu adalah, kalau tadi kita bicara dengan BPS, maka yang siap berkorban itu adalah keluarga yang per kapitanya itu 5 GK. Oke. Jadi 1 GK dikali 5. Baik lagi. Itu adalah, tapi per kapita. Nah itu rumah tangga, kita bicara rumah tangga. Di daerah-daerah tadi yang lumbung sapi, itu banyak yang per kapitanya itu nggak sampai 5 GK. Baik. Bahkan masih banyak yang di bawah 1 GK. Sulit sebenarnya untuk melaksanakan ibadah kurban. Mereka punya aset berupa sapi, tapi tidak punya pendapatan yang cukup untuk bisa berkurban. Akhirnya lebih baik dia jual sapi saat kurban tiba. Namun itu tidak mengupgrade kemiskinan mereka. Sehingga mereka punya sapi tapi tidak bisa berkurban. Dan ini banyak, tidak hanya di NTB. Banyak sebar-sebarannya, di Sulawesi banyak sekali. Seperti itu. Nah sejauh ini kira-kira berarti kalau dikatakan seperti itu, perekonomian di wilayah-wilayah yang bisa dikatakan minim aktivitas kurban ini akan seperti apa nanti? Nah itu yang perlu kita intervensi. Pertama, saran kita adalah selain mengandalkan tadi lembaga amil zakat, juga sebenarnya pemerintah daerah punya peran. Terutama gubernur ya. Gubernur ini bisa, kalau ada satu kota, misalkan tadi Medan gitu ya. Medan itu kan besar, surplus. Tapi di sebelah-sebelahnya banyak yang kurang. Itu bisa berbagi. Jadi hanya gubernur yang bisa kemudian memastikan agar terjadi dorongan orang-orang perkotaan dibantu oleh wali kotanya agar bisa menyumbang ke daerah-daerah yang tertinggal di sekitaran kota-kota besarnya. Nah, itu contoh Medan gitu ya. Dan dia hampir semua ibu kota kabupaten rata-rata surplus. Gitu. Nah, itu ini bisa. Jadi hanya gubernur yang bisa. Jadi selain ada lembaga zakat, kita juga merekomendasikan agar gubernur ini bertindak gitu. Ini kalau bicara sekarangnya adalah gubernur, termasuk juga mungkin bupati, wali kota ketika ada wilayah-wilayah perkotaan yang, karena gini, kemampuan desa dan kota berbeda. Walaupun desa lumbung ternak, namun uangnya kan ada di kota. Sehingga sama-sama ini pemerintah juga bisa mendorong agar orang-orang perkotaan di kecamatan yang kota itu bisa membantu di kecamatan yang desa, seperti itu. Karena roda perekonomian itu pasti akan berputar di wilayah tersebut, gitu. Baik dari pedagang, misalnya pedagang plastik misalnya gitu. Itu juga membantu terjadinya perputaran perekonomian kan dengan tingginya yang belum kita hitung. Jadi multiplier effect ini belum kita hitung. Kalau kita hitung mulai dari distribusi sampai dengan konsumsinya, ini bisa jadi berefek luar biasa. Hanya saja memang ya Idul Adha tentu tidak sebesar Idul Fitri. Karena Idul Fitri menang karena kenapa? Karena ada mudik. Yang besarannya berkali-kali lipat daripada ekonomi kurban. Nah kira-kira untuk tahun kurban 2027, apakah dari IDS dari Mas Abu sendiri menilai bahwa pola ini akan kembali berulang gitu? Kalau tidak ada perubahan pasti akan berulang. Tidak akan ada perubahan kalau tidak ada kebijakan besar yang dilakukan seperti itu. Berarti seberapa besar sebenarnya kurban ini bisa benar-benar bisa mendrill ataupun mempengaruhi perekonomian daerah dengan multiplier efeknya itu, dan itu menjadi satu tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa benar-benar mengarahkan ini semua ke depannya supaya perputaran ekonomi kurban ini benar-benar bisa menjadi perputaran ekonomi daerah gitu dan juga wilayah gitu. Justru PR pertama bukan menambah jumlah hewan kurbannya. Bukan. Tapi memperbaiki distribusi dagingnya. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kemudian kita juga punya rekomendasi yang ketiga nih. Rekomendasi ketiga adalah bagaimana kemudian kalau memang ini bisa dikelola, misalkan oleh lembaga zakat, oleh pemerintah, ini bisa kemudian itu disimpan dalam bentuk kaleng. Distribusi akan ke arah sana. Bisa seperti itu. Ini menarik Mas, kalau kita berbicara terkait dengan kurban, ini menjadi sebuah momentum. Kurban ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga menjadi bentuk kita dalam upaya mengembangkan atau meningkatkan perekonomian, gitu ya, kita sama-sama, dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Ini yang kita sebut dengan solidaritas ekonomi. Solidaritas ekonomi dalam membantu perekonomian daerah. Siap. Mas, terima kasih banyak sudah hadir di Ekonomi Pada Malam hari ini. Kita lihat bagaimana sebenarnya
data yang disampaikan oleh IDS ini mudah-mudahan menjadi salah satu lakukan pemerintah. Semoga bermanfaat gitu buat untuk masyarakat. bisa menjadikan patokan-patokan bagaimana distribusi hewan kurban bisa menjangkau seluruh wilayah dan perekonomian bisa berkembang di sana. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mas Ruli. Dan inilah kita sampaikan tadi bahwa momentum kurban ini bukan hanya soal ibadah dan solidaritas tadi Mas ekonomi, betul. tapi juga menjadi gambaran kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Di tengah tekanan daya beli, masyarakat tetap berupaya berkurban sesuai dengan kemampuannya dan harapannya momentum ini tetap memberikan dampak positif bagi peternak dan juga perekonomian nasional. Terima kasih sekali lagi Mas Agung sudah hadir di Ekonomi pada malam hari ini dan inilah akhir dari Ekonomi malam hari ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.